Hah? Oh. Oke. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, ini kemarin kita sudah sampai mencari refleksi signifikansi dan linearitasnya. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk mencari korelasinya. Korelasi itu artinya hubungan antar dua variabel X dengan Y. Kenapa ya? Oh. Nah, di sini besar koefisien korelasi. Jadi kita mau tahu ada nggak, kalau kemarin kan seberapa besar pengaruh, karena ini kan korelasi dan regresi. Ini satu kaitan. Nah, ini kita biar tahu variabel X yang kalian tetapkan. Jadi nanti ini kan karena gambarannya variabel X-nya ini dia sudah menentukan asumsinya hasil belajar matematika itu bisa. Ayo ke tempat fotokopian tadi. Hah, meninggal. Nah, kalau kemarin judulnya kan matematika dengan statistik. Nah, dia mau menarik analogikannya dengan bisa menghitung matematika gitu kira-kira. Pasti nanti bisa menghitung statistik gitu. Nah, ini dia. Jadi nanti kalian dalam menentukan variabel X dan Y juga harus ada teorinya yang menguatkan itu. Memang harus ada, karena kuantitatif itu kan menguji sebuah teori. Nah, ini dengan variabel Y. Jadi kalian harus melihat ini kira-kira nyambung nggak? Karena kalau misalnya mau mencari pengaruh harus dikaitkan. Benar-benar ada yang membuktikan teori itu dan ada penelitian yang sudah melakukan itu, gitu kira-kira. Nah, ini dengan melihat nilai atau besar koefisien korelasi yang tadi saya bilang, 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari -1. Nah, 1 itu kalau hasil R perhitungannya itu 1, maka dia dikatakan terdapat hubungan yang positif sempurna. Sempurna itu maksudnya memang benar, 100% itu misalnya variabel bebas itu memberikan hubungan, ada hubungannya dengan variabel terikat gitu. Nah, kalau dia hasilnya -1, ada hubungan juga tapi negatif. Negatif itu maksudnya berarti dia nggak memberikan dampak gitu kira-kira. Nggak ada, malahan justru sebaliknya gitu loh maksudnya. Ini nilainya kecil banget, sampai min. Nah, ini kalau dia 0, angkanya, hasil hitungannya 0, nggak mungkin juga 0. Jarang. Karena pembagian 0 itu nggak ada. Per 0 hasilnya jarang banget. Tapi nggak tahu, tergantung isi dari sampel itu lagi ya, balik ke sampel. Karena kita nggak bisa mempengaruhi sampel untuk mengisi instrumen kita. Nah, ini biasanya hasilnya itu 0,0,0. Nah, itu dia hasilnya. Seperti apa sih, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, di sini ada 2 rumus untuk mencari koefisien korelasinya. Silahkan Anda pilih yang mana. Kalau saya biasanya sering pakai ini. Yang X kecil, Y kecil. Masker. Kuncinya aparatusnya ya. Ya. Catat aja lah. Ini terlalu banyak kena itu. SPP-nya apanya datang lurus. Apa? Yang apa lu potami apa ini terdatang bilang ini aja. Ya. Pungli tuh ya aturan di record tuh biar viral. Viral, kita mau bikin video viral.
Nah, ini, sorry. Ini kita mau mencari ini RXY, itu biasanya kalau di ini kita ada istilah ada produk momen. Produk momen itu nanti kalau kamu mau buka buku statistik, paling pasti sering ngelihat ada rumus, ada namanya produk momen itu untuk mencari hubungan sebenarnya. Nah, rumusnya ini, kalian bisa pilih yang mana yang sekiranya mudah buat kalian. Gitu ya. Nah, saya seringnya makanya yang atas. Terserah sama aja, karena kan datanya sama, dari yang sama. Nah, ini dari data yang waktu awal pertama kali kalian hitung tabel pertama itu yang untuk mencari rumus B, ini kan kita menggunakan X kecil Y kecil ya. Nah, ini dimasukkan lagi, kita ingat lagi, supaya kalian ingat, lihat lagi tabelnya. Nah, ini kemarin kita ngitung kan, sorry, ini yang tebal, yang besar-besar. Nah, ini dia, oh, sigma, berarti kamu posisinya lihatnya di sini, sigma X kecil Y kecil, berarti yang ini. Oh, tadi yang dibutuhkan sigma X kecil kuadrat, berarti ini sama sigma, salah, sama sigma Y kecil kuadrat, dan ini. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini. Oh, tadi sigma X kecil Y kecil 100. Jadi ini jangan tanyakan lagi. Ini akarnya sampai ujung ya, ini maksudnya ya. Ini kurang. Saya nggak bisa lah, biasa saya gaptek. Nah, ini dibagi akar, tadi X kecil kuadrat kan 144 toh, sama 80. Ini cara ngitungnya, kamu kali dulu. Baru kamu akarin. Hasil perkaliannya diakarin. Ketemu hasilnya 100 dibagi 107,3, hasilnya ini, 0,93. Paham ya cara ngitungnya ya? Jadi dikalikan dulu Bu ya, yang sebelum itu. Dikali dulu baru diakarin. Ya. Nah, kalau memakai yang besar-besar, pakai data yang tabel yang kedua. Yang ini. Yang ini nih. Tinggal lihat apa yang diminta gitu ya. Sama seperti yang kayak tadi. Nah, ini kalau pakai yang besar-besar, berarti kamu tinggal masukkan, oh ini rumusnya R sama dengan N, sigma X besar kali Y besar, dikurang sigma X kali sigma Y, dibagi akar. Dimasukkan lagi angkanya, ketemulah ini. Gitu ya. Nah, setelah ketemu R-nya berapa, baru kita ujikan. Ujikan itu pasti ada membandingkan dengan hitung hasil hitung dengan hasil tabel ya. Itu nggak statistik pasti selalu kayak gitu, membandingkan T hitung dengan T tabel. Ini dia kriterianya kalau dia row-nya itu, row itu koefisien korelasi populasinya 0, berarti tidak ada korelasi. Nah, kalau row-nya lebih dari 0, maka dia positif korelasinya. Ini maksudnya 0 itu hasil dari yang ini. Nah, gimana cara rumusnya? T hitung itu rumusnya sama dengan R dikali akar N-2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, R-nya itu R yang tadi barusan di atas tadi kalian hitung. Yang barusan tadi persis di atas dihitung. Terus diakarin N-2. N-2-nya itu kan kemarin N-nya 5 toh. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini cara ngitungnya. Kamu akarin dulu akar 3 berapa, baru dikali 0,93. Gitu. Nah, ini juga cara ngitungnya gimana? Ini R-nya dikuadratkan dulu. Berarti 0,93 toh, 0,93 dikuadratkan. Nah, baru dikurang. 1 dikurang hasil R kuadrat yang tadi. Gitu. Nah, baru ini dibagi. Sama dengan ketemulah hasilnya 4,38. Nah, cara melihat tabelnya kayak gimana? T hitungnya kita sudah hitung. Kriterianya apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka korelasi signifikan. Nah, yang dilihat adalah tabelnya alfanya 0,05 lagi. Ingat, F-nya juga 0,05, ininya juga 0,5. Nah, ini DK-nya untuk melihat tabelnya. D-nya kan tadi rumusnya N-2. N-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Langsung kita ke tabel.
Kita ke tabel. Cara membaca tabelnya. Lebih simpel dibandingkan F tabel kemarin. Karena dia tidak ada pembilang dan penyebut. Jadi langsung karena tadi 3, kan N-2 sama dengan 3, langsung kalian lihat posisi 3 di mana. Oh, 3 di sini lihat. Yang signifikansi yang 0,05 berapa? Oh, 2,35. Inilah. Itu doang. Paham ya? Kalau tabel gampang ya. Langsung misalnya hasilnya 8, berarti 0,05-nya berarti 1,85. Kalau misalnya hasilnya 12, berarti 1,78 gitu doang ya. Ini nggak pusing dibandingkan dengan F tabel yang kemarin. Paham ya? Saya kecepatan nggak jelasinnya? Halo? Bagi saya enggak, Bu. Yang lain enggak, Bu. Enggak, saya juga, Bu. Enggak ya. Nah, karena dia masukkan ke dalam kriteria, karena tak hitung 4,38 lebih besar dari 2,35, maka korelasinya signifikan. Hubungannya gitu maksudnya, hubungannya signifikan nih variabel antar variabelnya. Nah, kita mau tahu berapa besar sih koefisiennya, berapa persen gitu. Koefisien determinasi itu persentasenya. Nah, itu diperoleh dari R yang tadi kita hitung. R-nya 0,93 itu dikuadratkan. Ketemulah 0,86. Nah, 0,86 itu dibuat persentase dikali 100. Jadi ketemulah 86%. Nah, berarti artinya apa sih 86% itu? 86% itu adalah kecenderungan hasil belajar statistik itu. Variabel terikatnya. Jadi orang-orang itu yang bisa mengerjakan statistik itu bisa dijelaskan karena dia hasil matematikanya itu bagus gitu loh. Maka dengan persamaan yang ini yang tadi persamaan regresi yang di waktu awal. Ya. Jadi artinya besar variasi yang terjadi dalam kecenderungan variabel terikat itu bisa dijelaskan dari variabel X-nya itu sebesar 86%. Tingkat pengaruhnya berarti oh benar loh dengan ini besar 86% gitu. 86% berarti asumsinya orang yang bisa matematika gitu. Coba kalau sekarang saya tanya ke kalian, kalau anak yang jurusan IPA pasti daya nalarnya jauh lebih cepat memahaminya ketika kalian mempelajari statistik ini. Benar nggak? Kalau IPS kan tidak menafikan IPS juga ya. IPS itu dia ada hitung-hitungannya, tapi dia hitung-hitungan kalau IPS itu duit yang hitung. Jadi dia tidak ada rumus-rumus yang apa X kali Y gitu-gitu nggak terlalu banyak. Ada untuk menghitung BEP biasanya break even point. Kan kalau jurnal, kalau IPS itu kan jurnal itu kan kredit debit itu apa duit bukan rumus-rumus gitu. Nah ini karena dia sudah sering dengan rumus-rumus, maka ketemulah hasilnya. Oh bener loh ternyata dengan dengan bisanya matematika gitu kira-kira. Matematikanya bisa, paham, statistiknya juga bagus hasilnya gitu. Udah, kita selesai sampai sini. Ini nanti yang multiple enggak. Nanti saya ke ini aja, ke eksperimen. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Itu tambahannya cuma segitu aja. Cuma kemarin kan kalian nggak mau dilanjutkan. Nah, tugas kalian yang data kemarin kalian lanjutkan sampai determinasi. Dilanjutkannya di Excel. Ya. Jadi saya kasih waktu sama kayak kelas tadi sebelah. Ini kalau kalian 30 menit bisa ya. Ngitung itu diselesaikan karena kan cuma tinggal nambah 2 rumus doang sebenarnya. Ya kan? 2 rumus aja ke bawah. 30 menit nanti kita kumpul lagi jam 11:30. Ntar saya tanyakan. Dapatnya dari mana nih, kayak gimana perhitungannya ya. Nah, yang kalian share adalah file yang Excel-nya.
Oke. Paham ya? Paham, Bu. Nah, nanti jam 11:30 kita komunikasinya di WA dulu. Udah pada selesai apa belum? Karena tadi di kelas sebelah, saya nggak tahu apakah beneran belum pada selesai apa gimana, saya nggak tahu. Biasa mahasiswa kan ngulur-ngulur. Nah, saya mau benar-benar tahu kalian benar paham atau enggak. Karena cuma nambah 2 rumus aja tadi itu ya. Nah, ini daripada kuotanya habis, sayang 30 menit. Ini kita live dulu aja ya. Kita live nanti jam 11:30. Kan kalian udah mulai ngitung nih masing-masing. Nanti silahkan kita gabung lagi jam 11:30. Sekarang udah jam 11:10 ya? Salah. Jam 11:40 lah ya, berarti ya. 11:30 menit lah, saya kasih 30 menit. Jam 11:40 tadi, tapi kita komunikasi lewat PA. Kalau memang benar sudah selesai, kita kumpul lagi di Zoom. Ya. Ya, Kalau Bu. banyak yang belum selesai, berarti kalian selesaikan dulu. Nanti informasi kalau banyak yang belum paham, ntar saya buka Zoom lagi. Saya jelaskan lagi, diulang lagi. Ya. Gitu ya. Ini kita live dulu ya, sayang-sayang kuotanya ya. Oke, kita rehat dulu, kalian ngitung, nanti kita masuk lagi. Silahkan dilanjutkan, saya live ya. Saya end meeting.